Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Nusa Sentosa Farm bersama saya Edi dan saya ditemani dengan Mas Noval. Ya, kita mau menjelaskan sedikit tentang program yang ada di Nusa Sentosa Farm ini, Mas ya. Iya, betul. Salah satunya yaitu program Tabungan kurban. Tabungan kurban. Itu bagaimana sih, Mas? Maksudnya, Mas? Program tabungan kurban itu sebenarnya kayak halnya seperti kayak kita merasakan gini. Kita cerita dulu, Mas ya. Yeah. Program tabungan kurban yang kita adakan itu sebenarnya kayak kita memikir. Sebenarnya orang itu mempunyai banyak banget kesempatan untuk berkurban. Tetapi dengan adanya keperluan yang mendadak sehingga kesempatan itu nggak bisa dilalui. Nah, seperti halnya kayak masalah kita pembelian di Idul Adha, pas momennya Idul Adha. Kan kalau kita beli ibaratnya itu langsung cash, Mas. Meskipun toh pun DP, tapi jarak antara DP dengan pembayaran lunas itu di angka waktu sebulan lah, kayak gitu. Kan dekat banget. Artinya kita benar-benar harus ada uang ready di saat itu ya sejumlah sapi yang kita beli. Nah, itu kan mungkin untuk pandangan saya pribadi ya, itu saya yakin berat. Karena nominal sapi kecil ini pun terbilang cukup berat meskipun di harga 21 juta. Nah, di ekonomi saja 21 juta kita ngeluarin kan berat banget. Nah, sehingga dengan adanya kayak gitu, terus banyaknya permintaan dari DKM masjid, tentunya pada masjid itu pada bilang sebenarnya tabungan itu sudah berjalan sejak lama, Mas. Orang-orang cuman memang hanya sekedar menabungkan, tapi kita belum tahu nih sapinya. Tetap kita nanti pembelian di Idul Adha. Itu kan kalau menurut saya sayang. Sayang banget karena kenapa kita punya duit gak langsung ditrailkan saja ke sapi? Kenapa harus ditimbun dulu? Yang namanya kita seseorang, yang namanya uang kan urusan uang riskan banget, Mas. Sangat berbahaya lah kalau urusan uang, apalagi uang itu masih bersangkutan dengan orang lain. Alangkah baiknya kan bila mana uang itu langsung diteralkan dengan si sapi ini. Nah, akhirnya kita bukalah program tabungan kurban itu. Yang pertama, kita program tabungan kurban pun kita membuat sistem dan lain sebagainya itu karena ada pikiran gini, kalau kita membuka program tabungan kurban hanya sekedar bisnis, ya udah tidak usah terlalu baik-baik aja. Tapi di sini kan kita sisi lain kita bisnis iya, di sisi lain kita juga membantu nih, memudahkan orang, menolong orang, untuk memudahkan umat, yang dimana kita mengajarkan sisi baiknya, yaitu bila mana semua yang kita inginkan tapi kita direncanakan itu akan lebih baik, kan, Mas. Ibaratnya kan kayak gitu. Kita pengen sesuatu nih, tapi kalau kita punya rencana dulu, itu kan jauh lebih bagus dibandingkan kita pengen ini langsung blek. Kita tidak tahu itu barang gimana, itu kayak apa. Apalagi di sini tentang sapi ya, mohon maaf nih. Kita membeli sapi itu jangan hanya sekedar membeli sapi, tapi yang perlu kita ketahui bagaimana perawatannya, sejak kapan sapi ini dirawat, dan bagaimana sih pakan yang diberikan, kan harus dipikirkan itu. Karena memang tidak memungkiri kita membeli hewan kurban ya sama aja kita beli daging, yang nanti akhirnya daging itu yang akan dimanfaatkan. Kalau kita nggak tahu perawatannya gimana, sapi datangnya kapan, lah sapi sampai membeli itu kok sapi datangnya di hari itu juga, kan kita nggak tahu, Mas. Sapi itu pasti ada penyusutan dan lain sebagainya yang harusnya dia dapat daging semisal berapa persen itu akhirnya turun, kan sayang bagi saya. Karena memang kita sudah membuat kita melakukan kurban itu ya memang niat satu sedekah, yang dimana sedekah itu berupa daging nanti akan dimanfaatkan oleh orang sekitar, kan kayak gitu. Dan kalau untuk caranya itu bagaimana, Mas? Nah, kembali lagi ke caranya ya. Caranya itu bagi saya simpel banget, Mas. Simpel banget bagi saya. Caranya itu
Bapak datang ke kandang. Datang ke kandang memilih sapinya yang dimana sapi itu bisa sampean pilih dari ekonomis, medium, premium, tinggal melihat kemampuan dan keinginan kita mau nabung, mau kurban itu di kelas apa. Iya. Nah, yang kedua ketika sudah ketemu pemilihan sapi, habis itu take kontrak, ada kontrak MOU-nya, karena yang dimana di kontrak MOU-nya itu ada janji yang kita berikan kepada customer nih, kepada si penabung. Itu janji apa? Janji akan keselamatan sapinya sampai Idul Adha. Janji sapi itu benar-benar sehat ketika nanti Idul Adha. Janji ketika nanti sapi itu benar-benar sampai target. Iya. Semisal karena kan membeli itu kan saya membelinya sistemnya gini, 400 kilo 24 juta. Nah, mungkin memang sekarang belum ada 400, Mas. Tapi kan itu target yang saya berikan ini di angka 400, artinya saya memberikan janji kepada si pembeli ini adalah 400 kilo. Iya, benar. Apabila 400 kilo itu tidak sampai, itu sekuensinya ya saya akan menukar dengan sapi yang sesuai gitu loh. Semisal itu lebih, itu saya kembalikan ke si penabung, itu adalah rezeki dan bonus untuk penabung. Oh, jadi ada keuntungannya Mas. Jadi kalau secara kesehatan terjamin sampai sapi itu ada di tangan Sohibul Kurban, sampai diterima ya Mas ya. Dan secara untuk berat badan pun itu juga terjamin juga sesuai dengan kesepakatan awal. Pengennya 400 ya diberikan 400. Kalau seandainya lebih sedikit ya itu rezeki si Sohibul Kurban ya Mas. Betul, karena memang kita ngomongin tabungan kurban itu ya satunya ini adalah bisnis, yang kedua bisnis ibadah. Kalau kita udah bisnis kok mainnya mohon maaf ya, main-main biasa ya, ngapain kita membuat bagus kayak gini? Iya. Kan kayak ibaratnya kayak gitu. Karena memang kita bukan hanya sekedar menjual, tapi kita juga memberikan pelayanan. Makanya kami memberikan pelayanannya sampai benar-benar sapi itu habis dibeli, terus sampai perjalanan, sampai sapi itu dipotong dan gimana hasil dagingnya kayak gitu. Nanti Bapak dapat nanti dapat report pertimbangannya. Timbangan per bulannya melalui, nanti kami buatkan website member area. Di situ bisa dipantau Mas timbangannya, grafik timbangannya, uang yang sudah ditabungkan, sisa berapa. Oh, itu ada terdata semua ya. Oh, berarti di awal itu kita udah langsung bisa milih sapinya dong. Betul, bisa langsung. Gitu. Jadi itu kita harus mengeluarkan uang berapa dulu tuh Mas? Nah, kalau untuk DP, ya itu artinya DP ya. Kalau untuk DP memang sebenarnya saya tidak memberatkan Mas ya. Yang penting orang punya niat, punya keinginan. Insya Allah bila mana orang sudah niat, punya keinginan, pasti jalan itu ada. Iya. Saya cukup 1 juta itu sudah bisa membeli sapi untuk tabungan kurban. 1 DP juta? hanya 1 juta. 1 juta rupiah bisa membeli dan bisa menabung untuk sapi dan langsung memilih dan langsung memiliki. Oh, kayak sekarang ini Mas, untuk ke Idul Adha masih sekitar 7 bulan. 7 bulan ya Mas? 7 bulan. 7 bulan. Ada Sohibul Kurban yang datang bawa, Mas, nih Mas saya ada 1 juta, saya ada niat kurban sapi. Tapi saya baru megang uang 1 juta nih. Itu diterima langsung bisa pilih sapi Mas? Langsung bisa pilih sapi. Oh, langsung bisa pilih sapi. Langsung bisa pilih sapi di saat itu juga. Dan itu untuk tiap bulannya itu bagaimana Mas? Nah, tiap bulannya nanti kami berikan timbangan report ya Mas, perkembangannya. Dan di awal itu nanti ketika beli, Sohibul Kurban membeli atau menabung, itu kami tunjukkan nih timbangannya di hadapan Sohibul Kurban itu ditimbang langsung ya Mas? Ditimbang langsung. Iya. Di sini kita ngomongin 400, 200, 300 itu bukan timbang jogrok, tetapi timbang real nyata senyata-nyatanya kayak gitu. Karena kita pengennya di sini transparan, setransparan-transparannya kayak gitu. Jadi si Sohibul Kurban juga nggak khawatir akan dibohongin nih. Iya, untuk orang-orang kan kadang suka ada ya Mas yang awam nggak tahu tentang bobot sapi itu sapinya berapa. Dan di sini diajarkan ya Mas ya. Iya. Dikasih tahu ini bobot sapi yang 400 tuh di sini. Iya. Misalkan Sohibul Kurban pengennya 400 nih, ayo kita timbang bareng-bareng gitu ya Mas ya. Sekarang dengan bobot sekarang sampai target itu jauh apa enggak? Logika apa enggak? Semisal dia pengen bobot 400, waktu masih 7 bulan.
sekarang bobot sapi 100 kan tidak mungkin mas. 300 kilo dikejar dalam 7 bulan. Iya. Kan setidaknya dia harus udah diangka bobot 200-nya lebih. Bagus-bagusnya aja di 250 kan ibaratnya kayak gitu. Iya benar. Sehingga kenaikan ADG yang dia harus terima itu juga tidak memberatkan si pengerawatnya itu sendiri. Syukur-syukur sapi dengan target bobot sekarang itu dengan target yang diberikan itu bisa lebih. Karena keinginan kita itu lebih. Karena kembali lagi, kenapa kok kita kayak gitu ya? Karena benar sistem kita ingin membantu mas, membantu untuk orang itu intinya gini, membantu orang mewujudkan impiannya untuk berkurban. Kan banyak banget. Tapi ini bukan cicilan ya mas? Bukan, ya? Ini tabungan ya mas? Bukan. Saya kembali lagi bukan cicilan, jadi tapi tabungan. Tiap bulan setor berapapun diterima ya? Diterima. Kalau cicilan itu kan masih ada tenor yang harus diberikan nih. Harus sekian. Tapi di sini tidak. Karena saya kembali lagi, saya tidak memaksakan, tidak bisa memaksakan dia harus punya berapa. Karena setiap rezeki seseorang itu pun berbeda-beda, Mas. Kayak gitu. Sehingga sistemnya ya menabung, bukan menyicil. Kayak gitu. Sistemnya menabung. Dan untuk misalkan Sohibul Kurban datang, mas saya pengen sapi yang ini, bobot 400 misalkan. Tapi begitu udah H-1 atau H-2 atau udah mau dikirim lah ya, si Sohibul Kurban tersebut ada rezeki lebih nih mas. Mas saya pengen expect bisa nggak? Bisa. Gitu. Bisa. Main expect. Yang penting kalau menurut saya bukan di H-1 H-2 sih mas. Yang penting masih di angka 2 minggu sebelum Idul Adha, karena penimbangan akhir tabungan kurban ini adalah di 2 minggu sebelum Idul Adha. Itu 1 bulan sampai 2 minggu sebelum. Nah itu titik terakhir mas. Itu benar-benar sapi itu udah target apa belum. Jadi masih ada spare 2 minggu untuk bisa dia lebih dari target itu. Penentuan ya mas. Penentuan sapi ini sesuai kesepakatan atau enggak ya? Ya, ataupun misal nanti 400 ternyata beliau ada punya uang lebih di saat itu mau upgrade, ini enggak apa-apa. Jadi masih ada waktu. Spare ini, sapi ini yang akan saya jual. Kalau terlalu mepet kan saya bingung nih mas. Karena udah terbooking. Iya, kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang ada niat kurban ya mas ya, bisa datang langsung ke kandang sapi Nusa Sentosa Farm yang alamatnya di mana mas? Di Jalan Kandang Sapi, Kampung Pulau, Desa Sasak Panjang, Kecamatan Tajuralang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia Raya. Atau bisa dilihat di Google Maps. Google Maps bisa di Nusaku. Peternakan sapi modern. Nusaku. Jadi buat ini sangat memudahkan teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang baru pertama kali pengen belajar kurban. Betul. Kalau untuk kita langsung ngeluarin uang langsung mas pengen yang 21 juta langsung ngeluarin kan rada berat ya mas ya. Berat banget. Enaknya kita nabung dulu ya mas. Nabung dulu, cuman kita nabung bawa uang 1 juta langsung pilih sapi. Iya. Toh juga kalau kita malah sebenarnya lebih bagus kayak gitu mas. Jadi gini. Kayak seperti halnya kita merawat mobil, motor ataupun barang yang kita punya nih mas. Iya. Kalau barang yang kita punya saat ini kita rawatkan, itu kan hasilnya lebih bagus dan lebih baik. Nah itu juga halnya seperti sapi, kan sapi masih dirawat sehingga bisa mengeluarkan daging yang maksimal, kualitas yang baik, sehingga bisa. Jadi selama perjalanan 7 bulan ini atau dengan perjalanan sampai punya niat kurban ini tidak ada rasa rugi nih. Saya buat apa niat-niat kalau hasil dagingnya jelek, nggak bisa manfaat ke orang lain, kan kayak gitu mas. Oh berarti ini nambah lagi nih salah satu keuntungannya nih mas. Kita juga bisa lihat cara perawatan hewan yang kita beli. Kita tahu nih bisa pantau terus ini perkembangannya gimana sih. Nanti tiap bulannya penambahan bobotnya benar-benar bisa terkejar atau enggak. Terus mengenai kesehatannya kita juga bisa tanyakan langsung ya mas. Bisa. Kebetulan karena kita barangnya udah ada gitu mas ya. Kebetulan kita juga sistem perawatannya pun ada sendiri, bagian merawatnya punya sendiri, bagian pakannya, konsultasi pakannya punya sendiri, terus dokter hewannya punya sendiri. Alhamdulillah semua sudah ada bagian masing-masing, sehingga insya Allah ini akan bisa berjalan dengan lancar. Jadi benar-benar sudah tertata dengan rapi nih. Jadi untuk
Sangat rekomendasi buat teman-teman yang ingin berkurban. Bisa datang langsung ke kandang sapi Nusa Sentosa Farm. Bisa bertemu dengan Mas Nopal ataupun dengan kru-kru yang lainnya, Mas ya. Sama saja, Mas ya. Sama aja. Bisa, sama rata karena tidak ada yang melebihi dan tidak ada yang mengurangi. Sama saja. Jadi sama saja, bisa datang langsung ke kandang sapi Nusa Sentosa Farm yang beralamat, mungkin untuk alamatnya bisa dicek juga di Google Maps, Nusaku, peternakan sapi modern. Baiklah teman-teman, sekian perbincangan saya dengan Mas Nopal mengenai tabungan kurban. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.